Oke guys, kembali lagi ke psikologi kali ini. Oke, pada hari ini sangat spesial sekali ya. Kita berada di sini. Ini luar biasa banget nih. Luar biasa nih fasilitas. Suasananya ini ya. Iya. Meskipun keren gini tapi kayaknya Eksklusif, agak creepy gitu lah, creepy. Kenapa kok pilih ini? Mungkin hari ini mau dibahas apa ya? Hari ini topiknya yang sebenarnya susah juga mau bahas ini ya. Cuma kalau dijelasin dulu ya, Oke, kayak nggak ingat nggak episode pertama kita bahas apa? Episode pertama ya. Episode pertama, saya lupa. Jangan ngelempar ya. Saya lupa. Yang pertama kan dulu kan bahasnya ini film. Oh iya, film. Film. Kedua apa? Musik. Ketiga kemarin terakhir Macam-macam untuk transportasi raja. Ya, jadi sesuai dengan nama kita kan psikologik ya. Jadi kita bersifat psikolog. Oke, kita bersifat. Jadi di kita kan juga namanya psikologi. Jadi kayak kita hari itu ngebahas tentang sehari-hariannya kita gimana. Oke. Psikolognya kita gitu loh. Jadi kan kita nggak selalu bahas yang seneng-seneng aja ya. Iya. Mau seneng mau apa. Jadi kita ulik yang titik jenuh juga kan, tentang soal transportasi, tentang pajak, tentang keuangan pekerjaan kan sehari-hari kita. Nah kali ini kita bakal bahas yang lebih titik ketakutan kita, psikolog manusia tentang ketakutan. Jadi kalian tahu sendiri kan temanya apa? Tentang komedi. Oh enggak ya? enggak ya. Jadi tentang misteri. Ya, tentang misteri. Misteri atau Misteri. mistis atau Mistis. Oh, Misteri, mistis misteri, mistis. Hal-hal gaib. Oke. Kali ini tolong musiknya dikasih yang lagu serem ya nanti ya. Itu lagu aneh itu. Oke. Kali ini pada yang pertama nih saya tanya, kamu pernah alami hal-hal mistis nggak? Bohong juga nggak apa-apa kok. Bohong juga nggak apa-apa. Nggak. Ini benar. Menguji kreativitas ya. Realnya aja. Maksudnya kayak digangguin setan gitu. Ya, pengalaman mistis saja. Mistis. Apa Kalau gitu, pribadi nggak pernah. Mungkin pernah. Bohong nggak pernah. Nggak pernah serius. Nggak pernah. Oke. Mungkin pernah tapi aku ngerasa waktu itu aku ngelihat itu cuma karena pikiranku. Oh. Jadi karena dulu waktu kecil itu takut kan, rumah itu sepi, waktu itu gelap juga udah malam. Biasanya kalau gelap kan pikiran tuh kayak wah Kesugesti. iya, Jadi wah cuma yang serem nih, yang serem gitu. Betul. Apalagi pernah lihat film setan gitu. Akhirnya kita ngeliat kayak waktu itu aku ngeliat di atas tangga itu benar-benar kosong. Karena takutnya jadi kayak ngeliat kayaknya ada sosok gitu. Oh gitu ya. Tapi aku nggak tahu itu benar atau enggak. Dan temanku yang bisa ngelihat juga katanya di rumah itu memang ada. Tapi nggak ganggu. Jadi aku nggak tahu nih itu beneran atau cuma hanya sugesti belaka ya. Biasanya kan karena ketakutan. Gitu, kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku sendiri sih dulu ada cerita dulu di dekat rumah kita. Jadi kan aku sama sepupu aku kan satu rumah nih di daerah Surabaya Barat tuh. Jadi pada masa itu kan rumah belum maksudnya belum semaju ini. Jadi kan masih kayak hutan gitu loh, kayak ada taman-taman. Oh, gitu jadi loh. masih belum masih pelosok gitu loh. Okay. Ya. Jadi dulu belum, kalau sekarang kan sudah maju, udah banyak sekolah, banyak apa sekarang. Jadi dulu itu pernah ada ini loh, tukang jual tahu tek. Oke. Nah, katanya kan kalau di situ kan ada sekolah sama lapangan. Itu masih tanah. Jadi belum paving, belum apa, belum apa. Jadi setiap malam itu masih lihat situ tahu tek jualan. Nah, terkenalnya di situ tuh adanya sindel bolong. Nah, ceritanya orang itu lewat, ada cewek itu putih gitu. Terus dia tuh pesen tahu tek. Belilah dibikinin tahu tek sama dia. Terus udah dia makan kan, minta minum. Tapi tahu tek kan nggak jual kalau minum kan. Terus dia cuma jualnya tahu tek doang. Minyak. Dia minum minyaknya dong. Dia ambil wadahnya. Dia minum minyak. Minum minyak yang dari wadah yang panas itu. Larilah dia. Kan sindel bolongnya lari. Si bapaknya lari, jadi belum ditinggal. Turun ke bawah lari-lari katanya. Bilangnya, "Pak, ada setan gitu." Ke warga, "Kenapa, Pak?" "Ini saya tadi ketemu cewek, terus saya jualin lah, Pak, tahu teh." Habis itu dia minta minum, saya nggak punya minum. Yang minum wajan saya yang ada minyak panas itu. Dan orang-orang bilang ya itu sindel bolongnya biasanya. Ditanyain, "Bolong nggak, Pak?" "Enggak." Lah gimana? Nggak tahu kan, karena dia nggak lihat punggungnya. Ya mungkin karena ini ketutupan kali ya. Jadinya ya lari itu saya. Oh, berarti itu kan kisah orang kan, bukan kamu? Bukan kisah orang.
Kalau aneh. enggak cerita. Tapi kan dengar Ya, kan, saya kan dengar. Kalau dari pribadi sih, apa ya? Oh ini nih, sorry, ada satu. Oh pernah. Jadi tahu nggak namanya Banaspati? Apa itu? Jadi setannya tuh kayak bentuknya tuh kayak ini loh, kayak api terbang gitu loh. Api terbang. Kayak kepala, kayak ini Oh, Ghost ya. Rider. Oh kepalanya Ghost Rider tahu nggak? Tahu. Nah, kan ada apinya tuh. Nah itu terbang biasanya. Oh. Nah itu ada waktu itu saya lagi kuliah, terus ada acara UKM jadi kayak pionir-pionir, jadi jaga-jaga pos buat jurit-jurit malam lah. Di kampus. Acaranya di luar kota, cuma itu acara kampus. Oh gitu. Terus dibilangin sama warga sana, pokoknya kamu kalau nanti ketika kamu udah di hutan jaga pos, yang pertama nggak boleh kosong pikirannya, kedua mikir jorok. nggak mikir jorok lah, mana mungkin mikir jorok. Yang kedua itu nggak boleh bersiul. Oh nggak boleh bersiul. Terus ketiga nggak boleh nyalain senter ini di atas pohon kayak gitu, nggak boleh. Oke. Nggak boleh. Terus oke, kita udah ngomongin kayak gitu, akhirnya jaga pos lah sama cewek. Iya. Nah kebetulan si cewek ini kan satu pionir sama aku, jadi kayak aku seniornya waktu itu. Jadi tanya-tanya ya nggak apa-apa lah sambil ngobrol juga daripada nanti kosong kan jaga pos. Ya. Nah habis gitu tiba-tiba si cewek ini lihat, oh itu apa gue ya? Kok terbang ada kayak api-api gitu. Kita lihat mungkin anak-anak pakai ya berusaha nenangin ya. Iya. Mungkin itu anak-anak naruh oncor kali gitu kan buat jalur. Iya. Enggak. Itu sampai di atas, mana mungkin anak-anak naruh oncor kan taruh bawah Iya. buat nerangin jalan kan. Terus itu terbang di atas. Oh iya. Enggak, itu cuma ya aku cuma nenengin aja, cuma dalam hati Banaspati. Ya kan, Tapi berarti kamu lihat sendiri ya? ya dia ini juga lihat. Oh ya gitu. Ya kan aku bilang kan cuma ya siapa tahu kan kita berpikir positif. Iya. Siapa tahu ada orang yang kan nggak ada tuh zaman itu. Terus positif thinking aja, mungkin orang naruh oncor atau apa, kita hanya terus gesti. Terus di hutannya juga pernah sama juga lokasinya, jaga pos yang lain. Oh jaga. Jadi kayak dikasih hujan buatan gitu loh. Jadi kayak ketika aku jaga di kan pos bayangan, jadi kayak nggak ada perannya gitu bosnya, jadi kayak cuma jagain yang di pos-pos itu. Hujan, tiba-tiba hujan, terus aku minggir, nggak hujan kan. Udah aku nunggu sama temanku, udah ngobrol aja di sini, ngobrol gitu, jangan boleh kosong, soalnya gelap, bener-bener gelap hutan soalnya. Di situ hujan lagi, kencang hujannya. Terus aku balik ke pos, terus aku balik ke pos, ke base campnya. Ini hujan gitu, udah nggak hujan kok kayak gitu. Padahal itu cuma berapa meter aja dari base camp, mungkin 5 meteran. Oh dekat banget berarti. Ya dekat banget, 5 meteran gitu. Terus itu balik lagi ke pos itu, udah nunggu terima hujan lagi, balik kan. Terus gak lama ada dari pos yang sebelah, kita katanya diusir sama penunggunya, nggak boleh. Kita nggak boleh di situ, bilangnya ada temenku yang indigo. Jadi bisa streaming YouTube, bisa apa? Indihome. Coba bapak gitu. Oke, jadi kayak ada temenku indigo tuh bilang kalau kita tuh nggak boleh di sini. Soalnya si yang jaga ini nggak seneng ada keramaian. Akhirnya di pinggir. Nah itu sih, kisah-kisah kayak gitu sih. Tapi berarti memang dia apa ya, santun ya ngomong kayak ya jangan ganggu, jangan bikin keributan aja sih sebenarnya. Nggak sing gimana pengalamannya. Enggak, tapi maksudnya nggak pernah ketemu hal-hal yang kayak gitu yang sampai ganggu kamu secara. Ya itu ganggu. Di hujanin kan. Kita nggak dikasih tenang di situ. Dihujanin. Oh berarti itu ya ganggunya dari hal. Iya, dari hal kayak gitu. Dia nggak tenang, atau bisa juga kayak contohnya kayak di rumah ya, kalau lagi mungkin ada penunggu yang nggak suka rumahnya itu jorok. Jadi ini sering ini terjadi kayak gitu-gitu. Gitu ya. Iya. Gitu ya. Berarti penunggunya OCD. Nggak suka kayak kotor terus. Iya. Atau mungkin yang nempatin, biasanya kan orang yang kontrak rumah itu Iya. yang nempatin orangnya suka emosi, dia keganggu. Oh. Oke. Juga ada sih pengalaman kontrakan sekali. Itu rumahnya itu udah dibilangin sama pemilik rumahnya, kalian nggak apa-apa tinggal di situ. Iya nggak apa-apa sih cocok ini, cuma papaku dulu sebelum meninggal kan masih ada waktu itu pernah waktu itu mau tidur jongkok kan didorong. Bapakku kan juga ngomel-ngomel waktu itu kan, marah-marah, didorong sendiri kan bapakku dulu, dorong kayak. Terus ada juga mamaku di kamar mandi, kalau didorong juga sampai tangannya patahan tulangnya waktu itu kan.
didorong dari kamar mandi. Iya, jadi kayak nggak ada apa-apa, Kepleset. nggak ada air di bawah. Tiba-tiba kayak orang didorong aja gitu, Oh, kayak dicorokin gitu loh. ya. Terus aku sendiri pernah diganggu kalau tidur tuh kayak ada teriakin gitu loh. Gitu. Usil anjir. Terus bangun-bangun di bawah bantal tuh selalu ada kayak hewan gitu loh, kayak kaki seribu kayak gitu. Serius ini rumah. Jadi pernah ke rumahnya? Pernah, Yang tapi ya yang ini yang ketemu, oh ya enak di sini gitu. yang masuk dari gang kecil di ujung itu ya. Bukan yang itu, yang di mana? Yang pernah Oh, iya. itu ada itu. Sebelum kamu pindahin sekarang tadi. Iya, sebelumnya lagi. Itu kan yang bangun di bang. Sebelumnya lagi ada lagi di mana? Kamu pernah masuk kok katanya? Ya enak di sini. Bangun bilang ke mama gue enak. Oh iya. Yang di arah itu Mas aku. Terus aku jadi itu selalu ada kayak kaki seribu, kelabang kayak gitu loh. Di bawah bantal. Tapi maksudnya selain waktu kamu tidur misalnya siang atau pagi sering lihat nggak? Pagi pernah. Jadi mungkin pikiranku kan cuma mungkin lintas aja. Iya. Bisa jadi kan itu cuma ngelintas tapi kalau cuma lucunya itu di bawah bantal. Selalu ada di bawah bantal waktu itu. kamu ngarepnya di mana? Di kepala jalan. Loh ada nih jalan di kecoa tapi pernah dilihat namanya kecoa. Sering laba-laba juga gede laba-labanya. Laba gede banget. Ya tapi apa daerah situ mungkin emang banyak. Enggak ada itu ada rumah kok udah nggak kayak di desa-desa ya udah zaman modern ini tahun sebelum pandemi itu. Iya sih. Tapi kadang kalau misalnya kayak musim-musim sering hujan gitu kan biasanya chance untuk kayak hewan-hewannya muncul ya. Enggak. Random kok itu random banget dan suasana rumah itu panas. Itu kata orang ya kalau rumah panas itu banyak jinnya. Anjir. Bukan karena matahari ya, berarti karena jin ya. Enggak, kamu kayak biar dikasih AC pun kayak kerasa panas dan gampang tersulut emosi kali itu. Ya karena panas kali. Ya mungkin karena panas dan kebanyakan orang bilang kalau itu panas berarti kan banyak penunggunya. Padahal ceilingnya tinggi. Ceilingnya tinggi tapi Panas sudah kan benar-benar panas. Jadi kalian yang punya rumah kerasa panas aja. Nah itu banyak doa ya. Iya. Ada banyak salahkan sih. Oke, next aja nih. Kalau kamu sendiri believe or not, ada atau enggak? Percaya atau enggak? Percaya atau enggak? Percaya sih. Percaya. Ada Cuman karena aku tidak diberi kelebihan atau kutukan untuk bisa melihat, jadi aku jadi kayak anak Indihome itu ya. Iya. Anak Indihome. Kalau anak Indihome kan bisa lihat ya. Mungkin kalau aku lihat juga, wah nggak tahu deh. Aku juga sebenarnya nggak siap ya. Nggak siap. Siapa? Tapi kalau kamu dikasih gitu, kayak ada orang juga Indihome gitu bukain mata batin. Tak pukul orang Indihome. Jadi tiba-tiba kan dibukain mata batinmu gitu. Tak pukul, tak suruh dia tutup lagi sampai dia tutup baru tak tahu. Tapi kamu bisa ngerasain sense ya, meskipun kita manusia biasa ya. Ada sense ya kalau pikiran. Iya pernah. Pasti kan kayak pernah kayak misalnya kita jalan di tempat tertentu terus kayak tahu-tahu merinding gitu ya. Iya kayak merinding terus feels not good, kayak nggak enak di apa, kayak merinding. Udah aku rasanya nggak kakak berani di situ. Pernah sih, cuman biasanya aku ngakalinnya pikiranku yang aku ajak keluar dari konteks itu. Cuma sebenarnya kalau hal kayak gitu sih nggak perlu kita takutin. Ya lebih takut manusia, betul. Iya. Kalau sepi kita bukannya takut ya, bukannya ini ada hantunya, takut ada begal. Iya. Jadi kan lebih serem itu. Iya. Begal kalau bawa pisau ya udah selesai. Kita lebih takut dari setan sebenarnya. Iya, benar. Aku takutnya kayak hal kayak gitu. Justru manusia lebih menyeramkan dari setan. Iya. Jadi nggak usah terlalu takut. Nggak boleh takut sebenarnya harusnya. Tapi kamu pernah tahu nggak ada konten yang ini loh? Aku pernah lihat konten orang yang kayak suka nge-provoke. Ya, jadi kayak tantangan. Iya, jadi kayak aku pernah lihat orang dari luar negeri. Dia tuh masuk ke satu bangunan atau rumah kosong. Dia bawa satu speaker gede. Oh ya, yang ada jeduk-jeduk gitu ya, teriak. Spirit. Iya. Banyak ditiruin sama orang Indonesia. Oh, gitu ya? Ada bawa speaker itu RGB lagi. Iya. RGB terus nantangin, ayo mana? Nggak cuma itu aja, banyak kok yang aku tonton. Ada orang yang review juga kayak tempat-tempat yang terbengkalai terus masukin, terus ya nantangin, kalau ada tunjukin. Iya. Kalau memang keberadaannya. Jadi dia sempat pernah nyoba gitu, tiba-tiba dia langsung merinding katanya. Iya kadang kan takut kan itu gitu. Kan lari-lari sendiri. Dia lari sendiri. Katanya dia takut sendiri kalau tiba-tiba ada. Iya. Sumpah men, ini gue merinding. Kadang soalnya dimatiin kan. Ya, terus di center baca-baca doa kan akhirnya di sini, terus di center lihat men ditujuin nih, gue merinding beneran. Udah, gue nggak kuat kayak gitu kan. Iya. Ya lu kalau nggak berani ya nggak usah nantangin coy. Iya benar. Jangan
Ya kayak lu nantangin So iya ya. so yes, mana macan kayak gitu. Didatengin macannya lari kayak gitu. Mending lu yang normal-normal Ya. aja. Mungkin ada oh ya ada kan fact nih. Oke, apa itu? Fun fact-nya kan. Tahu nggak kayak orang ketindihan? Ketindihan. Ini fun fact, kamu akan menceritakan fun fact apa tanya dulu? Tanya dulu, pernah tahu ketindihan nggak? Pernah tahu tapi nggak pernah merasakan. Nggak pernah merasakan. Oke, ditindih sama cewek. Nggak kayak sama cewek ya. Ditindih sama cewek bukan ya? Masa nggak Sama pernah sih? setan nggak pernah. Nggak sama cewek pernah. Goblok. Nggak ketindihan. Jadi katanya orang faktanya kalau misalnya ketindihan itu katanya ditindihin sama setan. Iya, banyak yang percaya kayak gitu. Tapi faktanya itu cuma namanya sleep paralysis. Ya, sleep paralysis. Tahu nggak apa? Aku juga percaya tuh. Tahu. Aku juga percaya. Apa itu? Kondisi di mana kayak katanya otaknya yang Lebih bangun cepat. duluan Ya, daripada badannya. refleks badannya. Refleks badannya. Jadi kayak kita nggak bisa bangun, otak kita bangun, tapi badannya itu masih stuck gitu loh. Iya, Masih istirahat, masih rest gitu. Iya, masih mode tidur. Mode tidur. Jadi kalian dari rumah dan aku tahu ketindihan, ditutukin badannya besar itu hanya ini aja ya. Berarti karena sugesti, Sugesti karena aja ya? sugesti. tapi menarik loh itu. Aku kan karena aku percaya, ya aku nggak tahu balik lagi, cuman kalau aku percayanya ya itu ada kondisi yang seperti itu. Betul. Ada yang Tapi seperti itu. banyak orang yang aku jelasin seperti itu, dia kayaknya ya enggak, itu didudukin. Iya. Aku bisa ngeliat, jadi kayak ya untungnya aku nggak lihat. Iya, untungnya kan lihat ya. Kalau didudukin cewek sering. Ya mungkin kalau nanti kedepannya Oke. pernah kayak ketindihan terus aku ngeliat sosok itu, ya mungkin aku akan berpindah ya, cuman kan belum. Kita pakai alasan yang rasional aja kali ya. Betul. Ya udahlah, nggak usah. Tapi kamu pernah Nah, ketindihannya aja deh, aku malah pernah. sleep paralysis-nya aja. Oh, aku pernah. Ini bukan ketindihannya. Jadi kayak aku ngerasa kalau badanku nggak bisa gerak, terus kayak diinjek kakiku. Oh, Jadi ini ada cerita. Jadi dulu aku deketin cewek, ada cewek, terus dia itu cerita kalau aku mengalami hal-hal yang gak wajar, mistis gitu loh. si ceweknya. Jadi ceweknya. Jadi semenjak aku dulu tuh deketin cowok, ada cowok. Kamu deketin cowok? Dia. Oh dia. Jadi cerita dulu deketin cowok karena obsesi suka. Jadi kayak dia tuh misalnya ada cewek deketin kamu gitu ya. Ternyata selama ini kamu tuh nggak ngechat sama si cewek ini. Jadi dia tuh wujud lain, yang suka sama dia. Bude. Bukan kayak sejenis jin. Jadi kayak dia tuh nyamperin si cowoknya. Anjir. Ternyata si cowoknya tuh ngomong, aku nggak pernah kontak kamu dan aku nggak pernah kenal kamu. Loh, terus siapa gitu kan? Jinnya punya HP ya. Nah, karena aku juga kan nggak WhatsApp ya kan nggak mungkin kan dia WhatsApp itu nggak mungkin kan gitu. Dan ternyata itu berwujud, setelah itu wujudnya tuh kayak venom gitu kan, hitam gede, terus giginya banyak. Ketemuan memang. Jadi dia bilangnya wujudnya kayak gitu. Dia didatengin. Jadi kayak udah dia kan udah song kan, ngadoin ternyata. Soalnya nggak kenalin, kayak aku nggak pernah kenalin kamu gitu. Setelah balik, dia selalu dihantui sama sesosok ini. Dan itu cerita ke banyak orang, ada yang percaya gitu loh, sama beberapa orang. Dan kebetulan waktu itu aku dekat sama dia cerita ke aku, bentuknya kayak venom kayak gitu. Jadi dia disukain sosok gitu Terus ya. aku bilang, udah ini nggak mungkin. Beneran, coba dengerin kayak gini ceritanya. Ya udahlah, oke lah, aku terima ceritanya. Terus aku ya kayak ngerasa kayak berdoa gitu. Berdoa. Ya doain nih ceweknya, jangan digabungin. Malam-malamnya mimpi. Bentuknya wujudnya beneran kayak venom gitu, mimpi. Terus mungkin sugesti ya karena cerita ya. Kayak segera, terus bener-bener kayak ini ya, bulu kuduk itu waktu itu merinding banget, merinding. Oh, Kayak badan juga berat, tapi itu nggak lama dia tuh kayak gitu. nah, kalau ceritanya tuh kayak dia tuh injak kaki gitu loh, injak kakiku dan tiba-tiba sakit. Dan itu kayak kamu tahu kayak keran kayak ini loh, ketarik gitu loh, kayak kamu olahraga ketarik, dan sembunyinya tuh sakitnya tuh lama gitu loh, sampai pincang gitu loh kakinya. Oh, Mungkin karena ya sugesti. Aku udah itu kayak sugesti aja, mimpi buruk, terus kakimu kan kayak itu biasanya kan pernah juga ketarik kan. iya pernah. Soalnya Nah, kita itu pernah sakit juga tahu bangun gitu kayak Ah. harus dilurusin atau Terus, gimana gitu. Ya itu, aku bermimpi kalau sinjak itu sih karena itu. Oh, Itu entah itu disebut ketindihan atau gimana, malah double kill loh, udah ketindihan diinjak lagi. iya. Tapi kamu pernah aku dulu pernah punya guru ya aku lupa di SMP kayaknya. Jadi dia juga pernah bilang bahwa dia itu disukain sama Setannya iya cewek atau cowok ini? cewek. Setannya cewek, No, gurunya cewek gurunya cewek. disukain karena dia juga orang IndiHome kan. Terus Ya sering ngobrol, terus si setan ini bilang dia suka gitu. Jadi agak lucu ya, maksudnya connect gitu loh.
Mungkin dibilang gitu, mungkin kadang susah terima, tapi kok ya ada aja. Ada aja. Atau mungkin kalau kamu pernah tahu ceritanya The Watcher. Witcher tahunya. The Witcher. Oh, Ada tuh. The Watcher Marvel bukan? ya kalau game nanti ada segmennya sendiri aja. Waduh, nanti aja tuh promosinya. Ya pokoknya The Watcher itu kan ceritanya dia tuh kan kayak malaikat yang disuruh ngawasin manusia, tapi akhirnya suka sama manusia. Jadi golongan The Fallen Angel itu dari The Watcher itu. Oh, jadi ini sama juga nih kayak Marvel kan juga ada karakter namanya. Apa juga The Watcher namanya? The Watcher karakternya. Dia juga ngawasin setiap universe. Kalau ada hal yang nggak bener, yang merusak timeline, dia benerin juga. Oh gitu ya. Terus tapi dia gara-gara ikut campur tangan urusan superhero di situ, akhirnya dia di ini kekuatannya dihilangin, udah nggak bisa. Mirip-mirip ya. Iya, menarik ya kan. Menarik. Ada kesinggungan gitu loh. Ya itu juga anu ya. Oke, lanjut. Kita lanjut aja nih. Pengaruh dari hal mistis untuk psikologi manusia gimana? Kayak psikologis berarti dari hal fear ya, ketakutan. Itu gimana? Menurut kamu baik nggak sih kayak gitu kayak kalian? Nggak baik. Nggak baik ya? Nggak baik. Takutan nggak baik ya? Kalau menurutku nggak baik. Nggak baik. Ya mungkin salah satu hacksnya kayak tadi, misalnya lagi takut, kayak merasa tahu-tahu, ada something gitu ya. Pindahin aja kayak misalnya tahu-tahu, misalnya kalian suka apa? Misalnya suka mikirin apa? Ngewek. Goblok. Yang masa kamu takut terus mikirnya jorok kan? Kan nggak mungkin. Nanti kayak gitu. Kan ada kan orang kalau lagi kayak gitu kan anu ya pengen gitu kan, siapa tahu bisa kayak gitu kan. Ya gimana itu, kayak caranya gimana itu? Ya dipindahin aja, misalnya kamu suka capek nih kakinya, asik, wanjoy kakinya bisa gini. Oke, lanjut. Hati-hati nanti diinjek. Oke, gimana dulu aja kayak gini aja tuh. Capek banget ya. Jadi mungkin misalnya kayak kamu hunting apa ya? Misalnya kamu udah punya rumah, kamu lagi hunting interiornya ya, kamu pikirin aja apa yang kamu lagi planning gitu. Jadi mengalihkan pikiran ya. Hilang. Yang kalian isu lah ya. Jadi gak pengen misalnya kalian, ya kalau pengen nyanyi aja biar kita takut. Nyanyi apa kayak nyanyi kok semakin digoda. Kok makin digoda tiba-tiba jatuh. Ya udah apa main game kayak apa tiba-tiba enjoy mainnya. Ya udahlah gitu. Atau ke kamar mandi ngapain? Ngapain nggak di kamar mandi? Malah banyak setan nggak di kamar mandi. Tapi biasanya kalau di kamar mandi kamu lagi dihantuin terus kamu melakukan yang tidak senonoh, kayaknya dia juga nggak usah, udah teman kita loh. Iya ya, ini termasuk salah satu planningnya dia tuh. Bagus lanjutkan nak. Terus my friend, my friend dulu ya. Gitu. Oke, terus batangnya terus. Nggak, maksudnya mandi pakai batang gitu. Jadi harus dialihkan. Ya mungkin nggak boleh. Kalau aku sih ya sama-sama sih, harusnya buat daripada takut mending lakuin sesuatu hal yang mengalihkan pikiran, sugesti. Sama kayak kita ngilangin pikiran kita yang kotor. Ya. Itu harus dialihin, mungkin lebih dikasih kesibukan gitu. Berpikir positif. Nggak boleh dikit-dikit mikir jelek, ya kan? Jadi kan itu nanti ada dokter kita kan kalau ada pikiran jelek push up. Nah, push up boleh itu mengalir kan. Jadi mikirnya ke push up gitu kan, jangan kemana-mana. Terus ini ya itu sudah tadi terjawab ya, hal yang dihadapi ketika ketakutannya itu mengalihkan semua perhatiannya kita, mengalihkan isu. Iya, biar nggak takut. Terus oke, kita lanjut ke segmen 2. Solusi itu. Solusi. Kita harus kasih solusi. Ya sudah, sebenarnya solusi nggak banyak banget ya. Solusi ya memang hanya mengalihkan pikiran kita supaya berpikir positif aja. Ya sama kayak kehidupan kan, kayak kita ketakutan nggak hanya dengan hal mistis ya, takut sama mungkin planning kita atau di masa depan atau keuangan, itu banyak hal yang ditakuti sebenarnya. Tapi ya kita tetaplah berserah sama Tuhan. Kelingannya roh hati. Berserahlah pada Tuhan. Ya kita harus ya memang benar berserah sama Tuhan. Cuma kita nggak boleh takut. Harus berani apapun yang ada di depan kita harus hadapin, meskipun di depan ada hantu. Hantu itu hanya sebagai pengalian-kalian. Jadi kayak sebuah masalah kan, hidupnya nggak mungkin nggak ada masalah. Ya justru itu yang menghantui kita kan. Ya kan, masalah-masalah itu menghantui kita dan kita lari. Males nggak mau ngelakuin itu. Ya mungkin kayak tadi apa ya. Kalau caranya kalian kayaknya udah bener, pasti ada yang bikin recok aja. Bikin recok pasti. Justru kalau kalian kayaknya orang cerahnya aja, itu sudah berarti katanya, udah nggak? Katanya dong. Iya. Katanya pasti. Kalau baik-baik aja. Terus jangan pernah lari.
Kalau ada setan depan tabrak aja, ajar kalau gitu. Tembus ya, tembus. Ya, Kecuali kalian di rumah hantu ya. Nah, di rumah hantu nanti kalian ganti mainannya kalau kalian pukul. Atau nanti kan biasanya ada orang yang asli itu, kan biasanya rumah hantu sekarang kan males pakai mesin kan. Iya. Maintenance kan, jadi kayak jadi ada orang. aktor-aktornya jadi setan itu kan usil. Jangan dipukul. Terus ya itulah kayak gitulah, anggap aja hantu itu adalah masalah-masalah kalian di kehidupan. Ya, jadi boleh, kalian nggak boleh lari gitu. Bagus ya. Nggak boleh lari, harus dihadapin. Meskipun sulit ya, aduh males atau apa, buang-buang rasa males kalian, harus rajin. Kelihatannya di segmen kita misi sini kita akhiri dulu ya, gitu. Ya. Dan tapi jangan lupa kita pasti ada spesialnya dong. Ya. Akhir acara buat kalian pengen hiburan, nah ini ada hiburannya ini. Supaya kalian nggak kosong di jam setan. Nah, kita main sulap aja kayak gitu. Ya. Oke, kita akan kembali nanti kita kan stage dulu ya, stage main sulap dulu. Oke, kita stage dulu ya. Tapi ini. Nah, oke, pada kali ini kamu tahu nggak Jo? Aku punya sebuah koin. Apa ini? Koin berapa ini? 500 sama 200. 500 dan 200. Oke. Kamu kalau suruh pilih yang koin 500 atau 200? 500. Ya. Oke, koin 500 ini ya. Gini permainannya. Kalau kamu pilih 500 berarti 200 aku ini ya. Boleh. Oke, gini jadi ada koin 500 dan 200. Percaya nggak sebenarnya? Ini aku punya permainan namanya suatu ilusi. Suatu ilusi. Iya, ini ilusi dengan koin ya. Jarang banget ya, biasanya koin-koin kan menghilangin terus ngeluarin, memanipulasi. Kalau ini aku punya Menduplikat bisa. bukan menduplikat. Justru aku di sini menyatakan bahwa kamu melihat dua koin ini adalah suatu ilusi. Jadi nggak nyata. Saya nggak. Nah, itu hermetis. Oke, langsung aja ini ya. Ini aku punya 500, ini 200 dari tadi kan pilih kan ini. Percaya atau enggak, sebenarnya yang kamu pilih itu koin ilusi. Oke, gimana? Coba. Jadi koinnya itu kan aku tumpuk jadi dua gini. Oke, sekarang aku duduk gini. Ini bakal hilang atau tetap masih ada 500 sama 200? Menghilang. Menghilang. Hilang karena kamu magician aku. Loh ya jangan gitu dong. Oke, ada. Ya. Ya kalau aku lihat sih aku intip gini ada. Oke. Ada, tetap ada. Tapi karena itu omong kamu sendiri bahwa kamu ini selama ini ada. Ya uang 500 nya itu nggak ada. Wih. Nih kalau nggak percaya ini aku tutup. Loh, Wih, udah enggak ada. nah kelihatan nggak? Kelihatan, Nah, oke. Wah, Kayaknya hilang. Hilang ya? Hilang dong, mana? Nggak ada. Waduh, skill koruptornya ya. Lah ini hilang. Oke. Oke, udah terhibur. Begitu aja. Ya gitu aja dong, cepet dong. Aku kirain bisa double biar cepet kaya. Udah beliin gitu. Jangan dong nanti di anu sama pemerintah tuh. Pemerintah apa dulu tuh? Malah bagai double Indonesia. Oh iya, jangan. Saya nggak mau nyebut sebenarnya. Oke, tadi kan udah jadi ilusi dan ini jadi Kalau masih bisa hilang ya. hilang. Kalau mau dikeluarin lagi? Itu bisa berlaku buat koin aja atau mungkin duit 100.000 lebih cepet hilangnya ya kayaknya 100.000. Bisa 1.000 cepet hilang. Kalau yang ini tadi ada prosesnya. Hilangnya. Oke, sudah cukup Oke. pada hari ini. Oke, kita balik ke stage. Oke, Terima kasih sudah menonton dari permainan kita dan topik hari kita hari ini sangat menarik banget. Ya, perhororan. Keren ya? Keren nggak sih? Nggak. Oke. Ya oke lah. Oke lah, kita bikin merinding ya. Meskipun nggak serem nggak apa-apa. Yang penting merinding dikit nggak apa-apa. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen, share segala macam semuanya ya. Tolong teman-teman dibantu. Kita hanya menjual rupiah. Tolong dibantu. Kalau yang pengen Marcel buat konten apa? uji nyali dengan setan. Oh, jangan dong. Jangan dong. Ya sudah. Oke. Jangan panjang-panjang malah melongo nanti. Gak boleh ngelamun ya nanti. Oke. Oke. Begitu. See you. Thank you. Udah nonton.